Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak nikmatnya, sehat, afiat, keberlanjutan umur, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini di malam 29 bulan Maulid, di ujung dari bulan Maulid ini kita bisa berkumpul sama-sama bersolawat dan menghaturkan salam kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kumpulnya kita bersolawat, menghaturkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa kita dilebur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harapan kita, hajat kita, cita-cita kita, barokahnya Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa, ya Allah, dengan bertawassul dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW, semoga semuanya yang punya hajat, punya harapan, punya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ustadz, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, mungkin Bapak RT, Bapak RW, dan segenap dari jajarannya, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir. Alhamdulillah, sebulan sekali memang di rumahnya Mas Febri ini kita ada pengajian, gitu. Jadi kalau pengen gabung, monggo, malam Ahad yang kedua di setiap bulan. Kebetulan malam hari ini Mas Febri dan juga ayah dan juga bapak bergembira. Bergembira atas apa? Atas kelahiran Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya panjenengan semuanya diundang dan diajak untuk sama-sama bersolawat, menghaturkan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semuanya, para bapak, para ibu, jangan menganggap Nabi itu meninggal dunia. Boten Pak, nggih. Kalau ada orang menganggap dan punya pikiran, punya anggapan Nabi itu wafat, Nabi itu meninggal dunia, maka itu adalah pikiran yang keliru. Ya, Nabi Muhammad itu tidak wafat, bal yantakil ila dunya, ila alamid dunya, ila alamil barzah. Beliau ini berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Jadi para nabi, para rasul boten enten Pak, sing namine pejah niku boten enten. Mencepan orang Madura mateh, sobung, ya ndak ada. Nabi, rasul wafat niku boten enten. Bahkan Nabi itu bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini wahai umatku baik buat kamu, barokah buat kamu. Kenapa? Nabi membersamai generasi yang hebat-hebat, yaitu para sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan para sahabat sehingga mengalirkan keberkahan, mengalirkan ilmu, mencetak generasi demi generasi, dikawal agama ini dengan begitu bagus, dengan begitu ketatnya ilmu itu disampaikan dari generasi ke generasi. Barokah, hidupnya khairul lakum. Hidupnya Nabi Muhammad SAW
itu bagus bagi umatnya. Bahkan Pak, Nabi itu hadir buat umatnya saat beliau hidup untuk apa saja. Saat umatnya kehausan, waktu itu di peperangan Nabi menanyakan, ada yang punya air? Ada yang punya air? Tidak ada ya Rasulullah, cuma ini ada sedikit. Mungkin kalau bahasanya sekarang itu cuma sebanyak 600 ml, seperti aqua yang tanggung gitu Pak. Sini, bawa sini, bawa sini. Ketika para sahabat dan umatnya saat itu haus, Nabi hadir. Dikumpulkan itu air, tangannya astone sing mulya niki. Dirasa yang Jawi kan tangan niku astona niki. Astone Rasulullah kan agung niku dilebetaken teng wadah sing teng mriku enten tuyone niku mau. Dimasukkan, maka para sahabat yang jumlahnya ratusan semua bisa minum. Dan para ulama sepakat air yang paling afdol, air yang paling hebat, air yang paling mulia di dunia ini adalah air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Saat umatnya kelaparan, waktu itu menggali parit, Nabi itu Pak Nati Pak diserang dan dikepung oleh seluruh bangsa Arab. Waktu itu bangsa Arab masih mayoritas orang musyrikin, orang kafirin, orang yang menyembah berhala. Bahkan patung di sekelilingnya Ka'bah itu ada sekitar 300-an patung lebih. Mereka bersekutu, mereka berkelompok dan bersatu padu untuk menyerang negara Nabi Muhammad, yaitu kota Madinah. Maka ada satu gagasan, dibuatlah parit. Apa itu namanya? Jurang, ya. Jurang itu yang sekiranya kuda tidak bisa melewati. Yang sekiranya orang kalau turun itu masih susah dan bisa dipanah dari atas. Itu strateginya Salman Al-Farisi, ya. Merupakan jenius, sahabat yang jenius yang mengaturkan sebuah gagasan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saat para sahabat kelaparan, Nabi Rasulullah itu dibisiki, ya Rasulullah, sampean diaturi teng griya kula. Niki istri kula, istri saya masak. Masaknya itu kesukaannya panjenengan. Kebetulan saya punya sampil. Jadi Rasulullah itu Pak senengnya sama sampilnya kambing. Sampil niku ngertos nggih sampil nggih? Napa Pak? Nah, pokang ya, sampilnya atau pokangnya kambing. Itu cukup ya Rasulullah untuk panjenengan, saya dan beberapa sahabat yang panjenengan inginkan untuk apa namanya membersamai sampean makan siang. Ayo ke rumah ya Rasulullah. Rasulullah malah berdiri. Ayo para sahabat semuanya yang gali parit. Waktu itu tidak ada makanan Pak, paceklik, diembargo, tidak ada pasokan makanan yang masuk ke negaranya Nabi Muhammad SAW. Makan susah, tidak ada makanan. Akhirnya diajak semuanya, ayo semuanya nih diundang. Saya lupa namanya sahabat itu. Ayo ke rumahnya ini. Siapa sahabat? Misalnya Abdullah. Ayo masuk ke rumahnya Abdullah. Kaget ini. Kemudian lari ke istrinya. Kemudian istrinya bilang, yang ngundang panjenengan Pak nopo Rasulullah. Ya saya masa ngundang orang banyak dek. Pesennya kamu kan cuma ngundang 4-5 orang sama Rasulullah. Yang pengumuman tuh Rasulullah berdiri. Ya kalau Rasulullah Kang, orang Rasulullah Mas, percaya saja sudah. Yakin saja sudah, karena beliau adalah utusan dan merupakan nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin beliau menyia-nyiakan kita, kata istrinya. Ini ciri-ciri istri yang solihah, Pak. Ya. Istri solihah itu harus meyakinkan suaminya. Sing penting sholat Mas, sing penting itu ibadah, megawe setitik, bergerak sedikit, barokah insya Allah. Seperti ini istrinya. Yang ngajak siapa? Rasulullah sama apa sampean semua orang itu? Rasulullah. Ya sudah, biar Rasulullah yang tanggung jawab. Itu karena sahabat bercerita, ya. Sahabat yang jumlahnya 300 orang lebih, Rasulullah datang, kata Rasulullah, kamu jangan ikut-ikut. Ya. Saya yang akan bagikan makanan ini. Dibagikan sama Rasulullah 1 piring,
2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 porsi, 10 porsi, 20 porsi, sampai 300, sampai bahkan ada yang sahabat-sahabat yang suka makan tuh balik lagi untuk makan lagi, balik lagi untuk makan lagi. Kata sahabat ini dalam riwayat hadis itu, dalam kitab diceritakan dalam hadis, saya lihat, saya buka kuali saya itu tetap tidak berkurang sedikit pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini hidupnya baik buat umatnya, hidupnya baik buat sahabatnya. Apapun yang menjadi kesusahan akan Rasulullah hadir di situ untuk memberikan kebahagiaan, memberikan solusi untuk umatnya, lebih-lebih untuk mengajarkan ilmu agama. Wa mamati khairul lakum. Matiku atau pindahnya aku dari alam dunia ke alam barzah itu juga bagus untuk kamu. Bagus apa Ustaz? Namanya wafat. Apa? Begini Pak, Rasulullah itu meskipun wafat, itu di barzahnya, dikubur di makomnya, di makbarahnya beliau. Makbarahnya itu di kamarnya Siti Aisyah. Jadi para nabi itu Pak, kalau wafat di situ ya dimakamkan di situ. Paham nggih? Jadi seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, di mana beliau wafat, di mana beliau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, disitulah dimakamkan. Memang sudah seperti itu ketentuannya dan tradisinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah yang sekarang di tengah-tengah dari Masjid An-Nabawi. Mugi-mugi sedayane sing hadir niki saged ziarah teng makame Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Kok mboten nanter niki amin. Amin. Saged ziarah teng makame Nabi Muhammad, salat teng Masjid Nabawi, salat teng Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Nggih. Di makamnya beliau setiap malam Jumat atau hari Jumat itu sangat peduli dengan kita. Apa Nabi menyampaikan? Tu'radu alayya a'malukum yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Wa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu syarran istaghfartullah. Aku disodorkan amal-amal semua umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nih Pak, dari hari Jumat sampai Jumat yang akan datang, itu semua perilaku kita, amal ibadah kita, keburukan kita disodorkan, dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya apa sak dunyo Sat? Ya apa cara ngoreksi nih? Pak guru ae lek wayahe ulangan muridnya 50 ngeluh-ngeluh ngoreksi soal, ya jangan disamakan Pak ya. Jangan dimasamakan dimensi waktunya. Karena apa? Kita berbeda alamnya dengan alamnya Rasulullah Muhammad SAW. Mudah saja bagaimana disodorkan secara cepat, secara gamblang di depannya Nabi Muhammad SAW. Kalau aku menemui wa in wajadtu khairan, kata Nabi Muhammad, kalau aku menemui amal ibadahmu itu bagus selama 1 minggu, aku bersyukur kepada Allah. Ya Allah, wis gampangane ngene wis. Ya Allah, alhamdulillah Ahmad Saifullah iki sak minggu pateng ibadah. Salat jamaah pateng, nang masjid pateng, teko maulidan, sholawatan nang aku. Dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya Pak, wa in wajadtu syarran, jika Nabi Muhammad SAW menemui amal kita itu kok buruk, waduh, ya apa Ahmad ini kok nakal, ndak sholat, ya berbuat yang dosa, berbuat yang durhaka kepada Allah, berbuat yang haram, macam ragam maksiat dicicipi, dicoba, tidak henti-henti, tidak ada putusnya. Ya apa ini? Tapi Nabi tetap istighfarullah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia Pak, Nabi yang agung, memintakan ampun atas dosa-dosa kita di alam barzahnya, dari setiap umatnya, setiap minggunya bahkan. Orang tua kita Pak, tidak peduli sama dosa kita kadang. Ya ingat kadang, ya Allah ampuni dosa-dosa anak saya ya Allah, ampuni mantu saya ya Allah. Kadang Nabi Muhammad enggak Pak, setiap minggu memintakan ampun kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
Itulah disebut Nabi Muhammad meskipun wafat, kewafatannya masih ada keberkahan dan baik untuk kita. Pertanyaannya Pak, berarti enak Ustadz, meskipun dosa terus diampuni sama Allah. Karena apa? Yang minta ampun Nabi Muhammad SAW. Yo enak Ustadz, wis dosa terus saya, wis enggak Pak. Ya, Allah Maha Adil. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat sayang sama kita, bahkan lebih sayang daripada orang tua kita. Pasti memintakan ampun. Tapi Allah bersifat adil. Siapa orang yang berbuat dosa karena congkak, karena sombong, dibalan-baleni, karena memang durhaka kepada Allah, barangkali meskipun Nabi Muhammad memintakan ampun, karena kesombongannya itu tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin paling penting di sini, kita ini buat malu Nabi Muhammad terus. Contoh gini Pak, sampean ya sekolah di sekolah negeri. Saya misalnya, saya sekolah di sekolah negeri yang peraturannya ketat di situ. Kalau ada pelanggaran besar, pelanggaran yang sangat keterlaluan, orang tua dipanggil. Pertanyaannya, kira-kira orang tua saat menghadap kepala sekolah itu memintakan maaf gak buat anaknya? Memintakan maaf nggak boten? Maafkan Bapak Kepala Sekolah, anak saya tuh memang begitu, memang wis anak saya tuh angel. Pertanyaannya, apakah kita akan terus-terusan buat malu orang tua kita sehingga mengemis maaf di depan kepala sekolah setiap minggunya? Pertanyaannya itu. Mari salah dibalani maneh, dipanggil maneh wong tuane, minta maaf lagi sama kepala sekolah, dipanggil lagi, minta maaf lagi kepada kepala sekolah. Masa gitu terus? Begitu juga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Masa terus-terusan kita perlu Nabi Muhammad itu minta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya malu kita. Loh ini sungguhan, ini kita menahan Pak. Ini hadis. Memang amal ibadah kita semuanya disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Anda punya kiai yang sampean segani, sampai Anda punya ustadz yang sampean segani, sampai Anda punya habib yang sampean segani, sampean ketahuan bawa perempuan ke hotel, malu napa boten? Malu napa boten? Malu napa ndak di depannya kiai, di depannya habib, di depannya ustadz? Malu Ustaz. Bagaimana kepada Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu mari hidup di dunia jangan sembarangan. Mari kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini Pak, saya akan memberikan beberapa masukan supaya kita ini setelah berlalu bulan Maulid kita masih punya sambungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kan kita bulan Maulid ini banyak ingat Nabi Muhammad, karena banyak diceritakan Nabi Muhammad SAW. Maka kita ingat terus sama Nabi Muhammad, semakin rindu sama Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nanti keluar bulan Maulid lupa dengan Nabi Muhammad. Karena apa Ustaz? Fatalnya apa Ustaz? Kalau kita lupa dengan Nabi Muhammad dan hati ini dicuri oleh orang lain, maka bisa jadi kelakuan kita akan berubah, tidak seperti akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Kita menomorsatukan, mohon maaf ya, artis atau menomorsatukan tokoh-tokoh yang kehidupannya jelas-jelasan jauh dari agamanya Allah. Nanti pada gilirannya bukan besoknya lagi, bukan minggu ini, minggu depannya lagi, bukan bulan ini, bulan depannya lagi. Ada kelakuan kita yang akan mengikuti dari idola yang kita agung-agungkan itu. Mohon maaf ya, kalau kita mengagungkan artis, kebetulan artis tidak pakai kerudung, nanti kita suatu saat akan berkostum seperti dia. Cara hidup artis itu seperti itu, akan seperti itu nular dalam kehidupan kita. Makanya kita harus terus sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Apa perlunya Ustaz? Agar kita tetap dalam kehidupan yang satu jalur dengan ajaran suci Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Pak, ya, supaya ketersambungan ini masih terus
dengan Nabi Muhammad SAW, nomor satu, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kali Ustadz? Sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi menyampaikan, fa inna salata 'alan nabi, ya, fihi ta'thirun ajibun litanwiril qulub. Karena sesungguhnya menghaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ada pengaruh yang sangat menakjubkan dalam hati kita, sehingga hati itu menjadi bersih, sehingga hati itu menjadi bercahaya, berisikan iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, orang maksiat karena tidak yakin kepada neraka, gina boten? Gina boten? Ini santri saya ini, misal nih peraturannya misal, ndak sholat subuh dipecut sama penjalin 5 kali. Memang itu peraturannya dan akan dilaksanakan. Mereka mikir, Pak, ndak sholat berjamaah subuh, mikir. Karena apa? Yakin betul, kelihatan mata penjalinnya ada dan bakal dipukul sama ustadz. Orang-orang yang maksiat itu karena apa? Karena ndak ada yakin di hatinya kepada akhirat. Neraka, bos. Bapak lu wis. Apa jaring kok wis. Gitu, Pak. Karena apa? Yakinnya redup. Yakinnya berkurang akan neraka yang disiapkan oleh Allah, azabun alim, siksaan yang menyedihkan, syadidul iqab, sekerasnya, kejamnya siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sedikit, Pak. Orang itu kalau di neraka sambil berdiri, Pak, ya. Duduk, berdiri, begini. Paling rendahnya orang diadab di neraka itu dipakaikan sendal, Pak. Sendalnya dari mulai tali dan pijakannya semuanya terbuat dari api. Dari apa, Pak? Dari apa? Dari A. Yang kompak, Pak. Dari dari api. Ketika orang itu mulai melangkah, kata Nabi Muhammad SAW, 1, 2 langkah, ini kepala, Pak, mendidih otaknya. Maju lagi 2, 3 langkah, 5 langkah, meledak kepalanya. Dia menjerit-jerit, ya Allah, barangkali saya ini adalah orang yang paling pedih kau siksa di neraka ini. Guyu kabeh, Pak, penduduk neraka tuh guyu kabeh. Junior teriak-teriak, katanya dia. Baru masuk neraka, merasa paling dahsyat siksaannya. Padahal itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling ringan adabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kecil, Pak, yang paling ringan, dipakaikan sandal 1, 2 langkah, otaknya mendidih, langkah keempat, langkah kelima, meledak kepalanya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari nerakanya. Amin. Orang yang maksiat karena hatinya redup imannya, redup keyakinannya akan ada bakal siksaan seperti itu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, fa innas salata fihi ta'thirun ajibun litanwiril qulub. Sesungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu punya pengaruh yang dahsyat untuk membuat hati ini semakin bercahaya, imannya bercahaya, keyakinannya bercahaya, yakinnya tambah, imannya tambah, sehingga dia selalu menapaki jalan syariat mulia Nabi Muhammad SAW. Orang, Pak, kalau istiqomah sholawatan, tiba-tibanya dia seneng sholat ke masjid. Orang itu kalau seneng sholawatan, tiba-tibanya dia sregep melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau seneng sholawatan sama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba baik sama orang tuanya. Yang dulu bentak, ngelama, karena lisannya sering sholawat, hatinya bercahaya, ditambah iman, ditambah yakin, baik sama orang tuanya. Maka yang pertama, ya, yang saya kasih saran buat panjenengan semuanya, keluar dari bulan Maulid, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, fayambasitu
fi qalbihi nuru ta'alluqi bihi wa hubbi. Solawat yang di solawat itu akan menyambungkan hati orang yang bersolawat itu kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Sampean solawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu hatinya sampean nyambung dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Itu lampu semuanya Pak, ini Pak, lampu semuanya. Ini karena ada sambungan listrik. Seandainya ini lampu meskipun harganya 1 juta, tapi tidak ada sambungan listrik, tidak bisa nyala. Begitu juga kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, hati menjadi bercahaya, iman menjadi tambah, keyakinan menjadi tambah, sehingga kita takut kepada Allah dan mengutamakan akhirat, menomorduakan urusan dunia, tetap megawe, tetap cari rezeki yang halal, tapi nomor 1 ibadah, nomor 1 sholat, nomor 1 zakat, begitu Pak. Itulah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang pengen saya sampaikan, lepas dari bulan Maulid, agar sambung hati ini sama Nabi Muhammad, ya, mulai kita ini hobinya adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mulai disamakan bagaimana hidupnya dengan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Terlebih apapun yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan itu Pak, sampean akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, mana suaranya ibu-ibu? Bu, sampean kalau suaminya cinta, bapaknya cinta, pengen apa diturutin apa boten? Diturutin apa boten? Sampean Bu, kalau hidup di dunia dicintai sama Allah, kretek apapun, hajat apapun, kepengen apapun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan sebuah ayat, dan ayat ini sering dibacakan oleh para ustadz, para mubaligh, para kiai. Apa bunyi ayatnya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakan Nabi Muhammad kepada umatnya panjenengan, in kuntum tuhibbunallah, katakan umatku semuanya, kalau kamu itu cinta sama Allah, fanatik sama Allah, mengagungkan Allah sebagai Tuhan, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikuti ajaranku, ikuti cara hidupku, ikuti segala sesuatunya dalam kehidupan dunia ini denganku Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan didapat? 2 Pak. Yang sampean akan dapat ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW 2. Apa yang pertama? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Ya kayak tadi tuh Pak. Pak suami, bapak kalau cinta sama istrinya, minta skincare dibelikan, minta tas yang branded dibelikan. Baru kemarin ke Roxy, besoknya beli sesuatu lagi di Roxy, ayo. Karena apa? Cinta sama istrinya. Tanya bapak-bapak ini, kalau beneran cinta sama suaminya, wah diplengosi titik ini Pak, kepikiran Pak, gak tenang megawe. Gini boten Pak? Gini boten Pak? Yang ndak pati cinta, ndak pati kepikiran Pak. Melengos di luar ketemu yang lain. Tapi kalau cinta sama istrinya, dipelengosi gini, enggak mas, gak gelem aku, wes tang. Nah itu berangkat kerja, inget mukanya istrinya terus. Karena apa? Cinta sama istrinya. Begitu juga Bu, dengarkan ini Bu, dengarkan Bu. Nggih. Begitu juga sampean kalau dicintai sama Allah, sampean akan selalu diingat sama Allah. Dalam himpitan hidup diingat sama Allah. Dalam sesuatu yang sulit diingat sama Allah. Akan dihadirkan sebuah pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya apa? Barokahnya ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya jangan tidak ikut sama Nabi Muhammad, harus ikut. Ya, orang yang tidak ikut Nabi Muhammad, dialah orang yang rugi. Dialah orang yang jauh dari rahmat Allah, dari keberkahan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, ikut Nabi Muhammad itu apa Ustadz? Ya ikut semuanya Bu, bima ja'abih, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
terutamanya nomor 1 sholat, ya. Sholat ini jangan sampai bolong, ya. Yang kedua apa? Zakat kalau sampean pedagang. Yang ketiga apa? Puasa. Saya tidak pernah, Bu, atau Bapak semua yang hadir nih, Ustadz, tonggo kuingi, ya, sregep poso Ramadan, saiki mlebu rumah sakit, Ustaz. Apa istiqomah wingi soal poso Ramadan, sekarang kena penyakit gara-gara istiqomah Ramadan. Tidak pernah dengar saya. Puasa 30 hari, 29 hari justru membuat sehat. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sumu tasihu. Puasalah, kamu akan sehat. Kalau saya tidak percaya, cek orang-orang jualan jamu itu, orang-orang Arab, orang-orang biasa jualan jamu, tanyakan, Pak, lek posoan sepi ta jamu nih? Iya, rodok sepi. Kenapa? Orang pada sehat. Ya, karena puasa orang sehat. Puasanya sepi. Saya dulu pernah dagang tigan, Bu. Tigan niku telur, ya. Telur yang itu dibuat untuk jamu. Omset saya itu turun. Kalau lagi Ramadan, saya tanya, kok ndak ngameake tukang-tukang jamu ini? Tukang jamu sepi kalau Ramadan. Karena apa? Orang pada sehat, ndak beli jamu. Jadi semua yang sudah diwajibkan oleh Allah, diajarkan sama Nabi Muhammad SAW, itu merupakan kebaikan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada, Pak, jalan yang lebih indah, lebih bagus dari jalan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, buyar dari pengajian ini, apapun yang akan kita lakukan, mari cocokkan. Nabi ridho tak? Allah ridho nama boten. Nabi ridho nama boten. Allah ridho nama boten. Kalau tidak ridho, jangan dikerjakan. Karena apa? Kita harus fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita sholawatan dulu, ya, biar tidak capek, ya. Ya Nabi, salam alaika. Yang keras, Pak. Ya Rasul, salam alaika. Yang keras semuanya. Ya Habib, salam alaika. Sambil minta hajatnya 3 kali. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, di hati sampaikan hajatnya. Yang keras sholawatnya, salamnya. Ya Habib, salam alaika. Satu kali lagi, sampaikan hajatnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Di hatinya sampaikan salamnya. Salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Nabi itu pernah bersabda, Pak, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah satu umatku, ya, menghaturkan salam kepadaku, ya Nabi, salam alaika, illa, kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab balik salam dari umatku tersebut. Jadi sampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad, panjenengan semua, ya Nabi, salam alaika, itu dijawab sama Nabi Muhammad. Itu ruhnya Nabi Muhammad dikembalikan ke jasadnya, sehingga beliau bisa menjawab balik salamnya kepada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah. Amin ya Rabbal. Sebelum berakhir, saya mau baca kitab, Pak, ya, karena kita memang rutinan setiap harinya baca kitab, ya.
saya mau baca kitab tentang budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu beliau Nabi Muhammad SAW, sepupu Nabi Muhammad SAW, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi kaffan. Beliau ini selama hidup adalah orang ajwadan nasi, yang paling dermawan di kalangan manusia. Jadi Nabi ini Pak dermawan Pak. Terus yang Jawi, yang Osing apa namanya dermawan ini? Loman. Nabi ini loman Pak. Jadi sampean kalau sering sholawatan, penyakit melit itu Pak habis. Karena penyakit melit itu Pak tidak ada obatnya di rumah sakit Yasmin, tidak ada obatnya di rumah sakit Fatimah atau rumah sakit Belambangan, karena itu adalah penyakitnya hati. Ya, masa ada orang saya mau ke UGD Ustaz, kenapa? Saya terserang melit. Tidak ada. Penyakit melit itu adalah penyakit hati. Kenapa? Timbul dari cinta kepada dunia. Mau dikeluarkan, ojo-ojo aku melarat. Mau mengeluarkan, ojo-ojo kurang gua aku. Mau mengeluarkan, ojo-ojo aku butuh tuku rokok, butuh tuku LPG. Itu lahir dari cinta dunia, hubbud dunia. Lahir namanya melit. Sampai kalau niru Nabi Muhammad SAW, Nabi itu Pak, ya Allah, bet keluar terus. Dan melitnya, dermawan lomannya nih Pak, boten pilih-pilih. Kalau kita ini loman pilih-pilih kadang. Yang baik sama kita dikasih, yang kurang baik tidak dikasih. Apa? Udah dikasih? Kurang ajar. Mau cucu tol. Aku lewat nyopo. Assalamualaikum. Meneng tok. Pateken aku udah ater-ater nang wong iku. Karena apa? Kita Pak, memang ndak. Nabi Muhammad ini Pak pernah ditarik sama Badui. Badui ini orang Arab yang memang dia itu tinggal di pedalaman. Kadang orang yang di pedalaman itu bersikapnya kasar dan kurang ajar. Nabi pakai serban begini Pak. Kebetulan kainnya agak kasar. Nabi kulitnya halus. Makanya Nabi itu kan pernah diriwayatkan pernah wudhu dengan air 1 cangkir. Karena memang kulitnya halus. Jadi air tuh jalan gitu Pak, lunyu Pak. Karena halus. Tidak seperti ini, kulit saya kasar. Tidak bisa Pak, wudhu sama ini, yo kurang Pak. Ya, Nabi Muhammad kulitnya halus, ditarik serbannya. Muhammad, dijambal-jambal Pak. Nabi ini kan Rasulullah, nabinya Allah, Habibullah, kekasihnya Allah, dijambal-jambal sama orang itu. Muhammad, ditarik-tarik. Sampai diriwayatkan dalam hadis itu ada bekas merah di lehernya Nabi Muhammad SAW. Sudah dijambal-jambal, sudah ditarik sampai gini Nabi Muhammad. Bahasa Jawa ini namun sampai ketarik ngoten gitu. Ya itu dah, saya tidak bisa nirukan ya. Teranjak, ya. Telenggak, ya. Dan ada bekas merah di lehernya beliau. Dijambal-jambal kayak saya Pak. Saya ini biasa dipanggil Ustadz sama santri saya, sama anggota pengajian dipanggil Ustadz, sama orang yang kenal saya punya pesantren, punya pondok dipanggil Ustadz. Ya, dipanggil Ahmad. Rodo, ya opo ngono Pak. Mungkin begitu kalau hatinya tidak baik. Ya, kalau hatinya penuh dengan harapan diagungkan oleh manusia. Nabi Muhammad tidak. Minta uangnya kasar lagi. Muhammad, keluarkan hartanya Allah yang ada di kantongmu itu. Kamu punya hartanya Allah, itu bukan hartamu, hartanya Allah. Keluarkan, bagikan buat saya. Sudah minta kasar pula. Itu Pak, sama Nabi Muhammad dikeluarkan semuanya. Dikeluarkan semuanya sama Nabi Muhammad, dikasihkan. Tak sampai di situ ditanya, "Ya Pak, wis seneng, gak kurang?" Para sahabat pegel Pak. Sudah dipegangi sama sahabat yang lainnya yang mau nonjok. Ya, dibawa ke rumahnya sama Rasulullah, diberikan semua yang ada di rumahnya beliau, dikasih hadiah, dikasih makanan semuanya. Saking halusnya Nabi Muhammad bilang sama orang ini, tadi kamu kan bersikap kasar, ya sekarang udah puas apa belum? Sudah ya Rasulullah, wis cukup, wis akeh wis.
Ambil senyum-senyum dia. Kamu tadi kan orang sahabat saya tuh pada pegel semua tahu kan kamu. Iya, kamu bukan orang sini. Ayo kita ke sana, ke tempat kumpulnya sahabat saya tadi itu. Saya mau ngomong depannya mereka bahwa kamu sudah bersikap baik sama saya, sudah puas sama pemberian saya. Kamu bilang iya nanti di sana. Kalau enggak, kamu pulang dari sini, ditekno ae murid-muridku kamu. Di jalan ditonjoki kamu nanti. Karena kamu terakhir ketemu mereka bentak-bentak saya. Kamu itu sifatnya gak kurang gitu tadi. Maka dia ini ya Allah, halusnya orang Nabi Muhammad ini ya. Dibawa ke depannya sahabat. Rungono para sahabat, murid-muridku, delon-delon Arabi senyum-senyum nih. Seneng pisan. Ya apa? Wis seneng. Seneng aku wis. Alhamdulillah, Karim, Nabiullah Karim. Memang nabinya Allah tuh dermawan ya. Adem hatinya para sahabat. Coba enggak digitukan sama Rasulullah. Entek, Pak. Mbek-mbek para sahabat. Karena apa? Karena dia terakhir saat mau diajak ke rumahnya Nabi Muhammad, dia sikapnya kurang bagus di depannya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dermawan, tapi bagaimana orang lain terjaga, terjamin keselamatannya. Bukan hanya dermawan sama orang yang baik saja, dermawannya bahkan kepada orang-orang yang tidak baik sikapnya kepada beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sampean kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, saya ini umatnya Nabi Muhammad Ustaz, berharap berkumpul di surga dengan Nabi Muhammad Ustaz, saya fanatik sama Nabi Muhammad, minimal 1% tak ada sifat mulia beliau di diri kita. Ya, jangan pernah orang yang datang kepada kita kembali dengan sia-sia. Tidak bisa ngasih 100.000, kasih 20.000. Tidak bisa ngasih 20.000, kasih 2.000. Tidak bisa ngasih 2.000, 1.000 paling enggak. Kalaupun tidak ada sama sekali, jangan dibentak-bentak. Minta maaf mas, tidak ada ya. Kapan-kapan nanti kalau sampean kesini lagi, sampean coba mampir. Insya Allah kalau saya punya rezeki, sampean tak kasih. Kan enak Pak. Ya. Kita umatnya Nabi Muhammad berharap satu surga dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sifat kita jauh dari Nabi Muhammad, tidak iso Pak. Karena Pak, orang bakhil ini, orang melit ini tidak dicintai sama manusia, tidak dicintai sama Allah, tidak disenangi sama surga. Nabi Muhammad bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang melit itu jauh dari rahmatnya Allah, karena dia tidak sering sedekah, rahmatnya Allah tidak turun buat dia. Pekerjaannya jatuh karena apa? Tidak sering sedekah, rahmatnya tidak turun di pekerjaannya. Dagangannya rugi terus karena apa? Rahmatnya Allah, pertolongannya Allah tidak turun di perdagangannya. Karena apa? Dia melit. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Siapa Pak bisa senang deket sama orang melit ini? Tidak ada. Gak melok maning tah dijak tonggomu. Apa nih? Dijak nang Situbondo cerita duwe perumahan ning kono, duwe sawah ning kono, kebun duren, kebun manggis, marung bakso ta blas. Mampiri Indomaret ta tuku seprit ta blas. Nganti Situbondo cerita dunyane tok ndak ditukon apa-apa aku. Gak melok maneh wis pahit. Ndak suka manusia, Pak. Gak ditukon rokok, ndak ditukon bakso aku. Pahit, melit. Tidak suka manusia. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Karena apa? Karena tidak banyak pahala untuk masuk surga, jauh sekali. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka, kata Nabi Muhammad SAW orang bakhil. Karena apa? Dia mudah tergelincir ke neraka. Karena apa? Tidak punya amal yang namanya sedekah. Maka dari itu mari ya, salah satu sifat Nabi Muhammad SAW adalah ajwadan nasi kafan. Yang kedua Pak, terakhir ini Bun. Wa ausa'an nasi sodron. Nabi Muhammad itu adalah orang yang ausa'un nasi sodron. Paling jembare menungso sodron dodoi.
Maksudnya gimana Ustaz? Apa Rasulullah ini Ustaz? Kayak orang yang fitness begitu? Enggak. Apa sispek? Enggak. Maksudnya jembar dodoy itu pemaaf, ya. Jembar dodoy mudah memaafkan orang lain. Kayak tadi tuh Arabi itu, ya. Kalau saya Pak dijambal-jambal, mulai pengajian ditarik serba, dijambal jangan. Mat, jaluk duit mat. Tak tempeleng Pak, kurang ajar dong. Ya. Karena apa? Dada saya tidak seluas Nabi Muhammad SAW. Dada ini kalau luas Pak, apapun yang masuk tenang. Tidak bisa memberikan pengaruh, tidak bisa menajiskan. Orang itu kalau hatinya sempit, kayak ini Pak, minuman ini Pak, teh ini Pak. Ini kalau belajar ilmu fikih, teh ini kalau kejatuhan, mohon maaf ya, kotorannya cicak, meskipun manis, meskipun bagus masih langsung diangkat, tidak ternodai serta terlalu jauh, tetap panggah najis, dan sesuatu yang najis haram untuk diminum. Karena apa? Sedikit. Coba airnya banyak, tempatnya luas segede ini, dijatuhi kotorannya cicak. Karena itu airnya banyak, lebih dari 2 kullah dalam fikih, tidak najis. Begitu juga hati kita nih Pak, dirasanya tonggo, iku lho, anu pegel. Karena apa? Hatinya sempit, mudah najis. Ya, pokok prinsipnya hidup tuh begini Pak. Jangan punya hati yang jelek karena jeleknya hatinya orang lain. Orang lain mau jelek hatinya bebas. Tapi jangan kita menjadi jelek hatinya karena jelek hatinya orang lain. Contoh, ya. Sampean ngimami tarawih. Misalnya, ya. Kemudian ana tonggoe nyeletuk, kari suwe Ustaz anyaran ngimami tarawih. Gak pantes sakjane. Sopo iku? Mantune sopo iku? Wong anyar. Itu Pak, kalau ustadznya ini dodoe sempit, ngambul wis meni ndak ngimami maning wis. Ya. Positif wis gak ngimami maning wis dirasani tok aku. Salah, ngene salah, ngono salah. Itu ustadze atine boten jembar, ndak seperti Nabi Muhammad SAW. Mudah najis, hatinya menjadi jelek karena jeleknya hatinya orang lain. Akhirnya hatinya penuh penyakit, tidak mau dakwah, tidak mau ngimami, tidak mau jadi orang yang menjadi penggantinya Nabi Muhammad SAW. Rugi. Begitu juga ibu-ibu, Bu. Mana suaranya nih, Bu? Kalau udah ngerasani sampean, biar sudah Bu. Mereka lagi melakukan transaksi pentransferan pahala buat panjenengan. Ya, sampean misalnya lewat dirasani, iku, delon. Kudunge ngredit iku. Iku, gelange ngene-ngene padahal imitasi, dudu emas iku. Biarkan orang lain mau ngomong apa terserah, ya. Jangan sampai hati kita kurang jembar, sempit, akhirnya bereaksi kalau bahasa kerennya sekarang. Ya, kita terlalu reaktif dengan nyinyirnya orang lain. Ya. Udah orang bebas mau nyinyir apa. Kita jangan terlalu reaktif. Jangan terlalu kita bersikap. Ngini ngamuk, ngini diladeni. Tidak usah. Imam Asy-Syafi'i itu menyampaikan Pak. Ya, sebuah kalimat hikmah, kalam hikmah. Ridon nas, ya, goyatun la tudrok. Senengi menungso iku adalah pencapaian yang tidak mungkin tercapai di dunia ini. Ini orang sak kampung ini suruh senang sama saya semua, tidak mungkin. Ada yang tidak senang. Sampean hidup di kampung bertetangga, suruh senang cocok sama sampean semuanya, tidak mungkin. Ada yang tidak cocok. Gina boten. Jadi bebas dah. Orang mau ngapain bebas. Yang penting sampean tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah, tidak menyimpang dari ajaran suci Nabi Muhammad SAW. Ada cerita Pak, cerita ini sering diceritakan sudah. Ini cerita di kitab, tapi sering sampean dengar mungkin. Ada orang pengen ngasih pelajaran hidup kepada anaknya. Apa saya pernah cerita di sini? Kalau pulang cerita berarti dengarkan saja sudah Bu. Orang ini Pak pengen ngasih pelajaran kepada anaknya.
Kemudian bilang gini, ayo le, ambek apa nang di pak melaku. Tak ajari kon. Numpai bihol ini apa ya? Peranaannya kuda dan keledai. Tak segede kuda, juga tak terlalu kecil, tengah-tengah, sedengah. Pertama melewati orang kerumunan di kampung itu, bapaknya yang numpak jaran atau bihol, anaknya yang nuntun, dirasani, deloken, bapak opo itu, gak seakan nang anake disuruh melaku jalan kaki, awake enak-enak numpak jaran, bapak model opo itu, dirasani. Katanya apa ya? Krungu le, iku menungso ngono iku wis. Ayo, enak kau yang naik, bapaknya yang nuntun. Mari ke depan ada orang berkumur lagi, ya. Ngerasani maneng. Anak capopo iku, gak duwe adab, kurang ajar. Bapake wis sepuh, kongkon nuntun, disuruh jalan kaki, anak isih muda naik kuda di atasnya. Anak durhaka. Mesem maneng Bapak? Ya, Pak, krungu. Ngono iku menungso, gak ono bendere. Nggih, Pak. Ayo wis ditumpak loro karone wis ditumpak Pak dua-duanya Pak. Bapak dan anaknya naik kuda itu. Kudanya agak kecil, enggak gagah gitu. Maju ada kerumunan orang lagi dirasani maneh. Bu, wong gak genah. Gak punya pri kehewanan ini. Ndak kasihan apa? Kudanya kecil dinaiki 2 orang. Ini memang ndak punya rahmat sama kuda ini. Sama hewan suka nyiksa berarti orang. Ya apa nak? Krungu maneng ta. Ya wis mudhun wis. Akhirnya Pak. Bapaknya di sebelah kanannya kuda, anaknya di sebelah kiri padha-padha nuntun. Mari mlaku maneng ketemu wong-wong lungguh-lungguh ning kampung. Wong-wong padha ngene. Gendeng ta wong. Duwe cara enggak ditumpak. Dituntut mulai gendeng wong iki. Jadi ndak ono bener deh Pak wong iki Pak ya. Jadi orang dari manusia ini kurang lebih ya. Kalau dirasani orang, siapkan dada yang luas. Yang penting sama tidak durhaka sama Allah, tidak durhaka sama Nabi Muhammad, beres sudah. Ya, ikuti Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Ayo yang dermawan. Yang kedua apa? Ayo kita memaafkan orang lain. Yang terakhir, saya akan menyampaikan sebuah ayat. Ya, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapa orang yang memaafkan kesalahan orang lain, wa aslaha, tidak cukup dia memaafkan saja, dia membangun hubungan silaturahim yang baik. Mungkin ada tetangga hadap-hadapan. Ini contoh ya, bukan sungguhan, ini contoh. Rumah ini dengan ini kan tetanggaan. Meskipun rumah yang mungkin ini atau ini salah satunya ini sering jahat sama yang satunya, dia maafkan. Ndak terima maafkan, dia sering ater-ater duren, ater-ater manggis, ater-ater panganan, membangun hubungan yang baik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa ajruhu 'alallah. Pahalanya gede, saking gedenya Allah sendiri yang akan memberikannya kepada dirinya. Misalnya Pak, sampean ada penghargaan karena mengembangkan sebuah bisnis yang sangat hebat, sangat pesat. Sampean dipanggil oleh Pak Jokowi Presiden ke Jakarta. Pak Jokowi langsung yang memberikan piagam dan juga hadiah rewardnya itu. Kira-kira ini penghargaan yang luar biasa apa betul? Luar biasa nggih. Begitu juga pahala banyak. Tapi kalau pahala fa'ajruhu 'alallah, Allah sendiri yang memberikan pahalanya, itu berarti hebat. Dan tidak semua orang jahat dia maafkan dan punya sikap yang baik kepada orang itu. Mungkin adik ipar ngelama nang kakak iparnya baik, tetap disambangi, tetap dikasih hadiah, tetap di WA, tetap silaturahim. Itu adalah orang yang akan diberikan pahala langsung, perhargaan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tafsir itu para ulama menyampaikan fakumu man ajruhu 'alallah. Nanti saat orang pada antri masuk surga, maka dikumandangkan, ayo berdiri
orang-orang yang pahalanya ditanggung langsung oleh Allah, yaitu orang-orang yang dalam kehidupan dunia dadanya jembar, maafkan orang, mampu maafkan orang, dadanya jembar, bukan hanya maafkan, masih membangun kebaikan silaturahim yang baik kepada orang tersebut. Maka dari itu mari ya, barokahnya Maulid, mugi-mugi semua yang elek dari hati kita dihabiskan, dilenyapkan, dihilangkan oleh Allah. Amin. Ya Allah, Panjenengan Maha tahu dengan semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu dengan kebusukan hati kami ya Allah. Kami ada benci sama saudara, benci sama tetangga, iri hati, dengki, dendam. Hilangkan ya Allah. Barokahnya Nabi Muhammad SAW. Kami duduk 1 jam 2 jam bahagia, bergembira, memperingati kelahiran Nabimu, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Barokahnya Nabi Muhammad ya Allah. Hati kami yang busuk habiskan, lenyapkan semua penyakit hati di hati kami ya Allah. Ya Allah, semua aib-aib kami ya Allah. Dulu masa muda kami kelam ya Allah. Dulu masa SMP, masa SMA, masa kuliah, masa kerja, masa muda, begitu ya Allah, kurang dalam menaati perintah-Mu, sering terjatuh dalam maksiat 1, 2, bahkan berulang kali ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Jangan sampai didengar oleh anak kami ya Allah, sehingga anak kami punya alasan untuk meniru keburukan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu dengan hajat-hajat kami ya Allah. Semua doa kami ya Allah, semua harapan kami ya Allah, semua cita-cita kami buat anak kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah. Barokahnya Nabi Muhammad ya Allah. Kami duduk di sini 1 jam 2 jam karena cinta dengan Nabi Muhammad. Barokahnya Nabi Muhammad ya Allah. Kami punya hajat, sampaikan hajat kami ya Allah. Kami punya doa, kabulkan doa kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya rezeki yang masih sempit luaskan rezekinya ya Allah. Berikan yang meluber, yang banyak, yang lancar, yang barokah, yang halal darimu ya Allah. Barokahnya Nabi Muhammad SAW. Yang punya lilitan utang, lepaskan ya Allah. Berikan kemampuan sebelum mati, semua hutang lunas ya Allah. Barokahnya Nabi Muhammad, barokahnya Nabi Muhammad ya Allah. Barokahnya Nabi Muhammad ya Allah. Orang tua kita yang masih hidup, panjangkan umurnya beliau ya Allah. Yang sudah wafat, berikan di kuburnya, di alam barzahnya, kebunan dari kebunan surgamu ya Allah. Bersama Nabi Muhammad, bahagia bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kami semua yang masih hidup ini ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad berkenan hadir saat kami sakaratul maut, saat kami sekarat, Israel datang. Datangkan Nabi Muhammad ya Allah untuk menghibur kami sehingga kami bisa mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, minta maaf atas kesalahan dari ucapan saya, kesalahan dari perilaku saya. Yang baik semua adalah merupakan dari Allah, yang buruk merupakan dari kebodohan dan hawa nafsu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.